Selama pandemi, biaya tes PCR turun 4 kali. Semula 2,5 juta rupiah, turun jadi 900 ribu rupiah, turun lagi jadi 500 ribu rupiah, dan terakhir 300 ribu rupiah. Anda bisa bayangkan pandemi sudah hampir 2 tahun berlangsung. Saya menelusuri, ternyata dimungkinkan harganya hanya 10 ribu rupiah. Masya Allah. Pertanyaannya tentu saja kenapa harga di awal begitu mahal? Lalu kenapa baru turun sekarang? Kenapa juga ada perbedaan signifikan dari negara-negara lain seperti India dan negara ASEAN yang sejak beberapa bulan lalu harganya lebih murah dari 500 ribu rupiah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, pagi ini saya baca berita di kompas.com. Sebetulnya beritanya bukan berita hari ini, tapi dimuat kemarin ya, tanggal Selasa, tanggal 9 November ya. Ini beritanya betul-betul bikin shock ya. Judulnya, harga tes PCR ternyata bisa hanya 10 ribu rupiah. Nah, ternyata hanya bisa 10 ribu rupiah. Ditulis oleh Aiman Wicaksono. Ya, menarik ini. Saya baca aja. Biaya tes PCR gaduh. Selama pandemi, biaya tes PCR turun 4 kali. Semula 2,5 juta rupiah, turun jadi 900 ribu rupiah, turun lagi jadi 500 ribu rupiah, dan terakhir 300 ribu rupiah. Anda bisa bayangkan pandemi sudah hampir 2 tahun berlangsung. Saya menelusuri, ternyata dimungkinkan harganya hanya 10 ribu rupiah. Masya Allah. Pertanyaannya tentu saja kenapa harga di awal begitu mahal? Lalu kenapa baru turun sekarang? Kenapa juga ada perbedaan signifikan dari negara-negara lain seperti India dan negara ASEAN yang sejak beberapa bulan lalu harganya lebih murah dari 500 ribu rupiah. Anda ingat di India itu mencapai 98 ribu rupiah, sementara kita masih dipatok 300 ribu rupiah. Dahsyat ya bisnis ini ya. Belum 2,5 juta kemarin waktu saya perjalanan di Madura, itu yang disopiri oleh Anton Permana, bagaimana dia dendam sekali karena dia membayar biaya PCR 2,4 juta di awal-awal pandemi. Gila ya. Ada pula pertanyaan, berapa sih harga tes PCR sebenarnya? Di antara seluk-beluk pertanyaan tersebut muncul informasi yang diungkapkan pertama kali oleh majalah Tempo. Konglomerat, politisi, hingga pejabat ikut berbisnis laboratorium tes PCR. Loh, dahsyat nggak? Konglomerat, politisi, pejabat. Di tengah pandemi rakyat susah, mereka ikut berbisnis PCR dan meraup untung yang sungguh-sungguh sangat-sangat besar. Dahsyat saudara ya. Saya baca lagi. Dua nama pejabat tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Luhut disebut terkait dengan tes PCR melalui afiliasi anak perusahaan miliknya PT Toba Bumi Energi. Sementara itu Erick Thohir lewat perusahaan milik kakak kandungnya Garibaldi Thohir, yaitu Yayasan Kemanusiaan Adaro. Garibaldi ini lebih dikenal sebagai Boy Thohir. Keduanya telah membantah tentu saja ya. Luhut bahkan mengklarifikasi lewat Instagram resminya. Sementara Erick lewat staf khususnya Arya Sinulinga juga menyampaikan bantahannya. Iyalah pasti mereka membantah lah. Bilang nggak ngambil untung sedikit pun lah. Keuntungan buat orang yang membutuhkan. Kalian percaya? No. Lu percaya nggak sama dua makhluk itu? Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir? Gua kagak percaya. Mana ada bisnis yang nggak ngambil untung untuk ukuran seperti manusia seperti mereka ya. Kecuali untungnya 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, mereka nggak ambil untung, gua percaya. Tapi kalau triliun, siapa yang nggak ngiler saudara? Triliun, mana mungkin orang seperti Luhut. Sorry ya opung Luhut ya. Pada saat ini Anda sudah menjadi apa ya? Aduh, susah ngomongnya, tapi
melihat tagar-tagar Luhut penghisap darah rakyat, Luhut pengkhianat bangsa itu, Anda bisa perintahkan staf Anda yang begitu banyak untuk melihat tagar-tagar yang terkait nama Luhut. Oh, mengerikan sekali. Sudah dalam postingan saya kemarin sebelumnya, saya katakan saya belum pernah menemukan di Indonesia, pejabat begitu dibenci rakyatnya, kecuali Luhut Binsar Panjaitan. Sorry, saya based on cuitan para netizen. Mungkin tidak mewakili, tapi itu yang terjadi di dunia netizen kita. Oh, berapa sih harga PCR yang wajar? Lepas dari polemik orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini, sebenarnya berapa sih harga PCR yang wajar? Ini kata saya ini Aiman Wicaksono ya. Saya mencoba mencari tahu langsung ke Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium atau Gakeslab. Saya menemui sekjen Gakeslab yaitu Randi Teguh. Ada informasi mengejutkan yang saya dapat. Randi menyebutkan biaya tes PCR tidak terkait langsung dengan peralatan untuk tes PCR seperti baju hazmat, batang pengambil sampel, dan sejumlah lainnya. Biaya tes PCR terkait dengan mesin dan regen. Mesin dan regen ini seumpama printer dan tinta, tidak bisa digunakan tanpa salah satunya. Ya, harus pakai dua-duanya. Nah, ini di sini masalah nih. Si Aiman menjelaskan berikutnya begini. Harga mesin PCR mencapai ratusan juta rupiah. Harga mesin PCR mencapai ratusan juta rupiah, bisa digunakan dalam jangka panjang. Sementara harga regen bervariasi belasan ribu, puluhan ribu, hingga ratusan ribu rupiah di awal pandemi. Di awal pandemi harga regen tinggi karena susah didapat. Oke, menarik. Berikutnya nih, menarik. Lalu berapa harga tes PCR sebenarnya? 10.000 rupiah pun bisa, jawab Randy. Gila gak? 10.000 rupiah pun bisa, jawab Randy. Loh, kenapa bisa semurah itu? Tanya saya lagi. Jika dilakukan kerjasama operasi alias skema bisnis tertentu, kata Randy, terang Randy ya. Kuncinya adalah pada efektivitas penggunaan mesin PCR. Jika mesin digunakan sendiri dan waktu operasional terbatas, tentu berbisnis akan menaikkan harga untuk mengejar modal kembali. Namun jika mesin bisa digunakan bersama dan waktu operasi bisa maksimal, maka harga tes PCR bisa ditekan. Oleh karena itu, perlu dicari model bisnis kolaboratif yang bisa memaksimalkan mesin-mesin PCR yang ada. PCR ini memang bisnis luar biasa. ICW dan koalisi masyarakat sipil menghitung keuntungan dari bisnis PCR selama sekitar setahun terakhir pandemi mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Anda 10 triliun rupiah lalu percaya Luhut mengatakan saya tidak mengambil untung sedikit pun? Percaya? Ya, kalau kata Niko Silalai, hanya orang gila dan orang dungu yang percaya dengan ini. Kata Niko Silalai, bos. Ya, dalam posting saya kemarin, saya tunjukkan itu. Screenshot dari tweetannya Niko Silalai. Hanya orang dungu dan gila saja yang percaya ucapan Luhut. Saya tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari tes PCR, bisnis PCR. Saya katakan tadi, kalau untungnya 1 juta, 2 juta, ya nggak ada urusan buat dia. Atau 1 miliar, 2 miliar, nggak ada. Tapi ini triliun, 10 triliun, saudara. 10 triliun, Masya Allah. Meskipun tak bisa dibebaskan dari aspek bisnis, PCR punya dimensi kepentingan publik dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, harga paling murah perlu diupayakan. Saya, Aiman Wicaksono. Salam. Wah, mantap ya Aiman ya. Jadi saudara sekalian, gonjang-ganjing tentang bisnis PCR itu luar biasa. Beberapa hari lalu, Partai Prima yang baru saja dibentuk belum lama, beberapa bulan lalu, sudah melaporkan ke KPK 2 Menteri Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, karena berbisnis PCR di tengah masyarakat yang kesusahan. Dan ada lagi kemarin berita terbaru, katanya Luhut akan untuk mengantisipasi ledakan COVID, akan mewajibkan kembali tes PCR bagi perjalanan. Nah, ini saya maksud tadi, sebagai pejabat, apalagi sebagai komandan ketua penanganan COVID-19 Jawa Bali, dia punya potensi konflik kepentingan, benturan kepentingan,
dengan posisi dan jabatannya, bahkan dia bisa menciptakan demand, menciptakan kebutuhan bagi pertumbuhan bisnisnya. Begitu dia mengatakan PPKM diperpanjang, level 1, level 600, level 2000, misalnya lah gitu, saking keselnya saya dipakai level. Diperpanjang begini, begini, harus pakai PCR segala macam. Itu artinya apa? Itu artinya ada kebutuhan demand yang dia ciptakan dengan embel-embel segala macam sanksi lah, dengan embel-embel tidak bisa beginilah, bisa begitulah, dan sebagainya. Dia ciptakan yang namanya kebutuhan bagi pertumbuhan dan menggelembungnya bisnis yang ditekuninya. Ya, Erick Thohir pun begitu juga sebagai komandan Menteri BUMN, dia bisa mengatur juga demand segala macam dan sebagainya. Ini manusia-manusia super jahat. Di tengah pandemi rakyat begitu susah, mereka meraup keuntungan belasan triliunan, belasan bahkan puluhan triliun. Dahsyat sekali saudara. Dahsyat, ini luar biasa. Bansos itu jahat, saya tahu. Bansos itu jahat. Maksud saya korupsi bansos itu jahat, maksud saya ya. Korupsi bansos itu jahat. Dia mengambil jatah rakyat, jatah orang miskin yang terkena pandemi untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan konco-konconya, kepentingan partainya. Itu jahat luar biasa. Tapi bisnis PCR di tengah situasi seperti ini dengan harga yang selangit ini jauh lebih dahsyat, lebih jahat daripada korupsi bansos. Kenapa? Karena kalau korupsi bansos ada, sorry banget ya, sorry tanda kutip ya, karena sudah ada jatah-jatahnya, ada plafonnya, ada sasaran-sasaran, yaitu para orang-orang yang membutuhkan. Mereka orang-orang miskin, katakanlah sekian juta orang. Tentu saja itu jahat sekali. Tapi kalau VCR jumlahnya bisa 20 juta, 30 juta, seluruh masyarakat Indonesia, jahatnya luar biasa sekali, jahat sekali. Selama ada kata wajib ini, wajib itu, wajib ini, maka kata wajib ini menjadi pintu masuk bagi munculnya perilaku culas dan jahat, khususnya penguasa dan pengusaha. Kalau kata Rizal Ramli, pengusaha itu mulia, penguasa itu mulia. Tapi begitu digabungkan penguasa dan pengusaha sekaligus, apalagi disebut peng-peng, maka ini adalah kejahatan yang luar biasa. Peng-peng, pengusaha sekaligus penguasa, atau penguasa sekaligus pengusaha. Ini banyak dilakukan oleh para pejabat kita. Ini jahat luar biasa, saudara sekalian. Dan saya berpikir, mungkin nih, sorry banget, ini analisis orang yang tidak begitu paham kondisi tidak begitu paham peta kekuatan di atas. Tapi yang saya dengar, Firly Bahuri itu ketua KPK itu bagian. Itu punya hubungan dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi kalau Partai Prima datang mengadukan kepada KPK perilaku Luhut Binsar Panjaitan Erick, saya pesimis akan ditindaklanjuti. Kalaupun ditindaklanjuti, saya pesimis akan ditelusuri secara transparan, adil, dan tanpa tebang pilih. Tapi saya mendengar juga beda dengan Trunojoyo, Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri yang sekarang Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang saya dengar dia menolak menjadi subordinat siapapun juga, pejabat siapapun dimanapun mereka berada, dia hanya tunduk patuh taat kepada bosnya yang mengangkatnya, yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, jadi saya menyarankan kalau ada pihak-pihak yang ingin melaporkan perilaku pejabat yang berbisnis PCR, wabil khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, maka sebaiknya laporan tidak ke KPK, tapi ke Barreskrim. Saya bahkan dengan teman-teman berpikir, yuk kita laporin aja. Seharusnya hari ini nih, momentum 10 November, kita laporkan para pejabat yang menggunakan PCR, mengambil untung super tinggi, super besar, super dahsyat keuntungan di tengah pandemi, di tengah kesulitan, di tengah derita rakyat yang luar biasa ini. Nah, kembali ke soal tadi, bahwa ini saya sampai hari ini
gaduh soal PCR. Sampai hari ini saya belum mendengar satu patah kata pun juga dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Saya belum mendengar. Anda mau mengatakan, mungkin Jokowi belum tahu, mungkin Jokowi belum baca, mungkin Jokowi belum ada yang laporin gaduh soal harga PCR. Lu yang bener aja. Presiden Republik Indonesia itu tinggal di Istana Bogor, berkantor di istana di Jalan Merdeka Utara situ. Dia tidak tinggal di planet Pluto, bos. Dia tidak tinggal di planet Antabaranta, bos. Dan kalaupun katakanlah dia tinggal di planet Antabaranta, dia bermain medsos, bos. Dia bermain medsos, dia bisa baca Twitter, dia bisa nonton Instagram, baca Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dia main Twitter, main Instagram, main medsos. Dia akan tahu. Dia tahu ini ada kegaduhan, rakyat marah luar biasa akibat kelakuan pembantu-pembantunya yang memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan melalui derita rakyat di tengah pandemi. Keuntungan yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat tidak wajar. Kalau Aiman Wicaksono mengatakan ternyata tes PCR bisa Rp10.000 dengan penjelasan karena mesinnya mahal, ratusan juta itu dipakai dalam jangka waktu yang panjang bersama-sama, maka bisa turun. Bos, ratusan juta rupiah itu memang mahal, betul. Tapi dengan harga tes PCR di awal-awal kemarin-kemarin demikian besar, ratusan juta rupiah itu akan kembali modal hanya dalam beberapa kali, hanya dalam beberapa pekan. Kalau dia 1 juta saja, harga 10.000 bisa, maka ada keuntungan 990.000, saudara. Kalau 1.000 tes saja sudah berapa? 1.000 tes. Dan ini sudah mendekati 20 atau 28 juta. Dahsyat, bos. Ini dahsyat sekali. Jadi nggak usah ya, kalau kata Randi Teguh tadi, Sekjen Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium, mengatakan bahwa kalau harga mesin PCR itu dipakai bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang, maka harganya bisa murah. Itu betul. Tapi dengan kondisi keuntungan seperti itu, sendiri pun satu laboratorium sendiri pun, dia memeriksa tes 1.000 orang saja, itu sudah pulang modal kemarin-kemarin tuh. Apalagi kalau dia setiap hari berapa ratus, berapa ribu. Dahsyat. Ini hanya ada satu kalimat yang cocok untuk perilaku seperti ini. Ini jahat. Orang-orang ini sadis, kejam. Ya, orang-orang ini serakah. Jahat, sadis, kejam, serakah. Jahat, sadis, kejam, serakah orang-orang ini. Dan Jokowi sampai hari ini tidak bicara satu patah pun. Mustahil dia nggak tahu, mustahil. Dan jadi kita bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Jokowi. Mohon maaf kalau rakyat kemudian berpikir bahwa Jokowi minimal mengetahui atau membiarkan. Ini yang ngeri lagi kalau diduga Jokowi juga ikut merestui dan menikmati lewat tangan-tangan para pembantunya bisnis PCR yang dahsyat luar biasa ini. Saya tidak menuduh, saya hanya mengatakan bukan mustahil dengan diamnya Jokowi sampai hari ini itu akan menimbulkan dugaan-dugaan di kepala, di benak rakyat Indonesia terhadap bisnis PCR. Jokowi mengetahui atau Jokowi membiarkan, atau bahkan ada dugaan Jokowi merestui, bahkan tidak mustahil ada dugaan Jokowi ikut menikmati. Karenanya harusnya Jokowi segera bersikap. Ambil tindakan yang tegas. Kalau Anda Presiden Republik Indonesia, maka Anda Mas Jokowi, maka sampean harus bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Lewat pembantu sampean yang banyak itu, lewat medsos-medsos yang sampean ikut pantau dan bermain itu, pasti sampean mengetahui, wahai Presiden Republik Indonesia, kelakuan 2 menterimu itu adalah sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sampean harus tegas memecatnya, kemudian memerintahkan aparat hukum, KPK, polisi, jaksa untuk memeriksa, melakukan audit. Kemarin tanggal 9 kalau nggak salah, beberapa elemen masyarakat, ada petisi 28, ada Institut Soekarno-Hatta, ada siapa lagi ya, Bang Hatta Taliwan, ada Haris Moti dan sebagainya, itu ada LBH juga itu melaporkan
kepada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai Supreme Auditor, kata mereka ya, bahwa sebagai auditor resmi pemerintah harus melakukan audit pemeriksaan seperti kasus-kasus skandal luar biasa jahatnya ini. Tapi kalau memang ternyata tidak melakukan audit BPK ini, wah dahsyat sekali saudara. Dahsyat sekali, mereka benar-benar ini negeri para berdebah seperti kata Terelie. Sorry. Iya ya. Adi Masardi, ini negeri para berdebah. Individunya, pejabat pengusahanya, institusinya semua bersekongkol, berjamaah menggarong uang rakyat, menzalimi rakyatnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Semoga Tuhan menghukum kalian dengan hukuman yang seberat-beratnya, sedahsyat-dahsyatnya. Wahai para penjahat menggarong uang rakyat. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.